Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi dari Teknik Informatika B. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai sistem penunjang keputusan dalam Artificial Intelligence. Kita definisikan dulu apa itu AI, atau kita sebut Artificial Intelligence. Bisa kita katakan sebagai kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dan dimasukkan ke dalam mesin. Sejarah Artificial Intelligence pada abad ke-17 awalnya ditemukan oleh Blaise Pascal yang menemukan mesin penghitung pertama. Lalu dilanjutkan pada tahun 1943 oleh Warren McClough dan Walter Pitts yang meletakkan fondasi untuk jaringan saraf. Lalu pada tahun 1956 muncullah istilah AI oleh Bapak AI dunia yaitu John McCarthy, yaitu seorang ilmuwan komputer yang juga menemukan bahasa pemrograman Lisp. Di tahun yang sama, 1956, Alan Turing memperkenalkan Turing Test alias imitation game, sebuah cara untuk menguji kemampuan mesin apakah mereka dapat melakukan perilaku yang setara atau tidak dengan manusia. Pada 1997, AI semakin populer. Lalu dibuatlah komputer yang memainkan sebuah catur yang bernama Deep Blue, yang pada kala itu berhasil mengalahkan juara catur dunia, yaitu Garry Kasparov dari Rusia. Dan di masa kini, AI sudah semakin berkembang maju dan muncullah berbagai macam fitur dan kecanggihan, antara lain seperti self-driving control yang ada pada mobil Tesla dan perusahaan otomotif yang lainnya yang sedang berusaha membuat kendaraan yang bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia yang mengemudi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode dasar Artificial Intelligence. Apa saja metode dasar Artificial Intelligence? Metode dasar Artificial Intelligence terdiri dari 4 hal, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Apa itu searching? Searching ialah metode untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuannya. Apa itu reasoning? Reasoning juga merupakan metode untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Dan apakah itu planning? Planning merupakan metode untuk mendekomposisi masalah kompleks yang menjadi masalah yang sederhana. Dan learning, metode di mana komputer mempelajari pola data yang telah diberikan lalu memberikan solusinya. Nah, apa saja contoh AI dalam metode searching? Contoh AI dalam metode searching antara lain adalah speech recognition, dari text to speech atau speech to text. Artinya, pengenalan suara atau kita sebut dengan automatic speech recognition merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer atau sebaliknya. Nah, di metode searching ini juga digunakan di Mobile Navigation System atau MNS, yang artinya sistem navigasi berbasis mobile yang dapat dimanfaatkan untuk global positioning system atau tracking yang sering digunakan sebagai pemandu perjalanan bagi pengguna aplikasi di dalam menentukan rute perjalanan menuju lokasi tujuan yang diharapkan. MNS dalam praktiknya dapat memberikan navigasi pada penggunanya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode reasoning. Metode reasoning juga ada dalam data mining. Apa sih data mining itu? Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar, atau bisa kita sebut big data, yang dalam prosesnya seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan juga AI. Nah, di metode reasoning ini, komputer menelaah semua data-data yang telah diberikan oleh manusia, sehingga komputer memahami apa yang akan
diberikan solusi oleh komputer atau diagnosanya berdasarkan data yang diberikan. Itu kita gunakan dalam metode reasoning. Contohnya juga dalam Electronic Medical Record atau EMR. Di sini, riwayat kesehatan dan penyakit pasien dapat didiagnosa, seperti yang saya bilang sebelumnya, data-data medis yang lain, dan juga biaya perawatannya bisa diberitahu kepada kita. Selanjutnya adalah metode planning. Metode planning yang tadinya adalah perencanaan, jadi suatu planner atau software yang menggunakan teknik planning juga ada yang digunakan oleh European Space Agency dalam perakitan atau penggabungan verification untuk pesawat terbang. Dan elevator control system juga menggunakan metode planning ini. Jadi ketika dia ingin mengantarkan orang ke sebuah gedung, dia bisa mengatur siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang bisa menggunakan lift, dan dia bisa mensinkroniskan antara lift 1 dan lift 2 sehingga tidak terjadi pemberhentian di tempat yang sama atau crash gitu lebih tepatnya. Nah, untuk contoh AI metode learning yaitu speech recognition tadi itu juga termasuk di searching dan learning, karena dia berusaha menerjemahkan, mendapat data dari suara yang kita berikan, dan juga dia mengolah itu. Untuk contoh kedua yaitu adalah computer vision. Computer vision merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence yang merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk dapat melihat dan mengenali objek yang ada di sekitarnya atau objek yang ingin dikenali, seperti manusia yang memiliki mata. Nah, sistem pendukung keputusan atau kita bisa menggunakan metode reasoning atau bahasa Inggrisnya decision support system. Sistem pendukung keputusan atau lebih dikenal dengan decision support system adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari sekumpulan model prosedur yang diperuntukkan untuk membantu dalam membuat atau mengambil keputusan dalam kondisi yang kurang terstruktur. Nah, kondisi terstruktur ini memiliki makna bahwa permasalahan ini rumit atau intinya nggak bisa kita kerjain atau kalkulasi secara manual. Kita butuh komputer untuk mengerjakannya karena cukup rumit. Nah, apa sih manfaatnya si decision support system ini? Dia pertama memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak. Kedua, membantu dalam merumuskan permasalahan. Yang kalau kita ngasih ke atasan kita, kadang butuh butuh segala macam approval yang kurang jelas lah. Nah, ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Karena proses analisis terhadap suatu kondisi dapat terbentuk permasalahan, model penyelesaian, dan langkah solusi juga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, ini semua bisa dihemat dengan adanya di SS tadi. Nah, efektif dan efisiensi juga termasuk dalam kelebihan menggunakan metode reasoning di SS tadi itu. Nah, tahap sistem penunjangan keputusan ada 4. Pertama dari intelligent phase, yaitu tahap pemahaman, di mana proses ini yaitu merupakan penelusuran atau searching, memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Nah, kedua design phase, tahap perancangan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil. Namun di fase ini kita juga masih perlu verifikasi dan validasi agar akurat. Lalu choice phase, tahap pemilihan ini berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya atau objektifnya. Lalu yang terakhir adalah tahap implementasi atau penerapan, dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Dan yang terakhir, finish. Apabila sudah sesuai rancangan, maka kesimpulan atau keputusan yang akan diberikan siap diberikan kepada user atau
kepada bos perusahaan yang mau memutuskan atau pilihan yang ingin dilakukan. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.